Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah teman-teman, kenalkan, aku Riga. Usiaku 18 tahun dan aku berasal dari Jakarta. Kali ini aku akan membawakan salah satu cerita yang sudah cukup familiar di telinga kita, khususnya untuk kalian yang berasal dari daerah Jawa Barat. Kalian pasti sudah menebak-nebak dong cerita apa yang akan aku bawakan? Nah benar, cerita yang akan aku bawakan yaitu asal mula kota Cianjur. Selamat menyaksikan. Alkisah, pada zaman dahulu kala di daerah Jawa Barat hiduplah seorang yang sangat kaya raya. Dia bernama Pak Kikir. Kenapa dia disebut Pak Kikir? Karena walaupun dia orang paling kaya, tapi dia tuh sangat-sangat pelit loh kawan-kawan. Saking pelitnya, bahkan sama anaknya sendiri pun dia enggan mengeluarkan uang. Padahal rumahnya itu yang paling besar di antara rumah-rumah warga yang lain kawan-kawan. Bahkan dia juga diangkat sebagai kepala desa. Nah, awal mula konflik dari cerita ini yaitu ketika setelah masa panen, Pak Kikir harus membuat sebuah undangan. Undangan apa tuh? Yaitu undang pesta panen. Kenapa seperti itu? Karena terdapat sebuah kepercayaan di daerah mereka, bila tidak adanya disebut dengan pesta panen, maka akan berpengaruh atau berdampak pada panen-panen berikutnya. Pak Kikir tentunya takut dong kawan-kawan kalau misalkan nanti panen yang berikutnya akan menurun. Makanya itu dia pun membuat sebuah pesta dan mengundang rakyat-rakyat untuk datang ke rumahnya. Sayangnya, ya seperti biasa nama juga Pak Kikir, tentunya dia hanya menyajikan makanan yang sederhana saja. Walaupun rakyat-rakyat mengira mereka akan disajikan dengan makanan yang mewah. Tapi ya sudahlah, memang Pak Kikir seperti itu kan. Aneh, padahal dia yang mengundang kita loh untuk datang ke rumahnya, tapi kita malah sediakan makanan-makanan seperti ini. Mana banyak yang tidak dapat lagi. Dasar Pak Kikir. Nah, kira-kira seperti itulah salah satu celotehan dari warga yang mewakili warga-warganya yang lain. Lalu kemudian hari pun menjelang menjadi siang kawan-kawan. Datanglah seorang nenek-nenek tua yang memakai baju compang-camping dan terlihat sangat lusuh kawan-kawan. Dia kelihatannya sangat kelaparan loh kawan-kawan. Dan dia ingin meminta sedikit sedekah dari Pak Kikir. Kita saksikan. Assalamualaikum, Pak. Bolehkah saya minta sedikit sedekah? Saya belum makan dari pagi, Pak. Saya lapar sekali, Pak. Tolong bagilah saya sedikit makanan, Pak. Apa? Sedekah? Kau kira mencari uang tuh gampang? Kau kira aku tinggal melemparkan uangku ini ke tanganmu gitu? Kalau memang kau merasa kau miskin, ya kerjalah sana cari uang. Bukannya malah minta-minta sedekah. Pikir dong pakai otak, dasar miskin. Sang nenek yang menerima perlakuan kejam dari Pak Kikir kemudian menangis kawan-kawan karena Pak Kikir begitu kejam. Saya lapar sekali Tuan. Saya hanya ingin makan. Bagilah saya sedikit harta dari Tuan yang sangat melimpah itu. Aku sudah bilang kau pergi dari sini. Kau tuh bisa pikir tidak sih? Mau aku panggil pengawanku untuk memukulimu? Mau? Pergi nggak? Pergi! Nah teman-teman, kebetulan tadi anak Pak Kikir tidak sengaja melihat kejadian itu teman-teman. Untungnya anak Pak Kikir itu tidak sama seperti ayahnya yang sangat pelit. Dia cenderung suka banyak membantu orang, terutama tetangga-tetangga di sekitar mereka. Karena itulah dia menjadi iba kepada nenek tadi. Akhirnya dia segera mengambil makanan sisa dan memberikannya pada nenek tersebut. Nek! Nek! Tunggu Nek! Tunggu! Ada apa manggil-manggil saya, Cuk? Saya punya makanan ini untuk nenek. Mungkin makanan ini tidak seberapa Nek, tapi
Saya harap nenek cukup dengan makanan ini. Lebih baik nenek segera mengambilnya nih, Nek. Keburu nanti ayah melihat kita. Bahaya, Nek. Cepat, Nek, ambil. Terima kasih, Cu. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah. Amin. Saya pamit dulu ya, Cu. Alhamdulillah, semoga nenek itu selamat. Amin. Setelah itu, nenek itu berhenti di depan rumah Pak Kikir. Lebih tepatnya, benar-benar di depannya. Dia memperhatikan betapa megahnya rumah Pak Kikir dibandingkan dengan rumah-rumah warga yang lain. Tapi entah kenapa sifatnya begitu pelit. Itulah yang membuat nenek menjadi sangat kaget dan begitu marah. Karena itulah atas kemurkaannya, nenek itu menancapkan tongkatnya, lalu mengambilnya kembali. Dasar Pak Kikir kurang ajar. Allah tidak akan ikhlas dengan semua hartanya itu. Ya Allah, kutuk dia. Wah, ajaib teman-teman. Setelah nenek itu menancapkan tongkatnya lalu mengambil kembali, tiba-tiba sebuah air memancur dengan deras dari dalam bawah tanah itu, teman-teman. Tentu saja air yang datang tiba-tiba dan membuat desa mereka menjadi banjir, membuat warga pun segera panik dan kaget. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Banjir, banjir. Bagaimana dengan peliharaan kami? Ayam. Tidak. Tenang. Jangan khawatir. Kita bisa menyelesaikan ini semua. Lebih baik kita segera pergi meninggalkan desa ini sebelum semuanya terlambat. Hei anak muda, pergi katamu. Bagaimana cara kami meninggalkan desa ini? Di sini ada yang namanya kampung kami, ada rumah kami, ada sawah kami. Lalu kau suruh kami pergi tinggalkan itu saja? Mana bisa? Sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan itu. Kita harus segera memikirkan nyawa daripada harta. Ayolah warga, semua kita harus pergi meninggalkan desa ini. Cepatlah sebelum semua terlambat. Ya udah, cepat kita pergi. Akhirnya warga pun ikut bersama dengan anak Pak Kikir untuk segera mempersiapkan diri meninggalkan desa. Sementara itu, anak Pak Kikir baru ingat dengan ayahnya yang masih berada di rumah. Ngapain ya Pak Kikir di rumah? Kenapa dia tidak segera pergi ya teman-teman? Padahal kan situasi sedang genting. Kalau menurut kalian kenapa? Kita lihat saja langsung. Ayah, kita segera pergi meninggalkan desa ini, Ayah. Desa ini sudah hampir tenggelam. Banjir sudah di mana-mana, Ayah. Kita segera pergi, Ayah, bersama dengan kumpulan warga lainnya. Tapi ternyata Pak Kikir sedang mengumpulkan hartanya, teman-teman. Kau tuh berisik sekali sih. Aku tuh sudah mengumpulkan hartaku. Bagaimana dengan mas-masku ya? Aku harus menyiapkan dulu peti untuk menguburnya. Nanti semua masku hilang, terbawa banjir. Sudah aku pergi sana, anak kecil seperti kau tahu apa sih? Tapi Ayah, sudah tidak ada waktu lagi untuk itu semua. Kita segera merapikan diri kita dan segera pergi. Sayangnya Pak Kikir tidak mau mendengar nasihat dari anaknya. Akhirnya anaknya pun sudah putus asa dan dia sudah semakin takut. Akhirnya anaknya itu pun pergi bersama dengan warga lainnya. Sedangkan Pak Kikir yang masih asing di pulau harta tiba-tiba tidak sadar kalau air semakin meninggi, kawan-kawan. Meninggi. Oh, dan dia pun tenggelam. Oh, Pak Kikir tenggelam, kawan-kawan. Kenapa dia bisa tenggelam? Mungkinkah itu adalah sebuah hukuman atas perbuatannya, kawan-kawan? Lalu bagaimana ya dengan anak Pak Kikir dan warga? Alhamdulillah mereka semua selamat dan berada di sebuah desa baru. Di desa baru itu
anak Pakikir pun diangkat sebagai kepala desa. Setelah dia menjadi kepala desa, akhirnya dia pun mengajarkan para warganya cara untuk bercocok tanam yang baik, cara untuk memanen padi yang baik. Dan hasilnya kalian tahu tidak? Beras mereka menjadi beras yang paling enak di Indonesia. Biasanya sih seperti itu. Dan kalian tahu tidak? Desa mereka itu mempunyai pasokan air yang cukup banyak. Karena itulah desa mereka disebut Cianjur. Ci yang berarti air dan anjur yang itu berarti para warga yang selalu mengikuti apa yang menjadi anjuran dari kepala desanya. Akhirnya desa mereka yang pertama jadi kecil itu kemudian berkembang teman-teman menjadi sebuah kota. Itulah asal mula kenapa desa mereka disebut desa Cianjur yang akhirnya berkembang menjadi kota seperti sekarang yang kita tahu. Nah, kalau menurut kalian kira-kira apa sih pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita ini? Apa ya? Aku juga penasaran nih. Jangan jadi orang yang sombong. Nah, itu dia. Benar. Tadi kalian bilang. Coba bilang lagi. Jangan sombong. Bagus teman-teman. Memang benar. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Karena sehebat apapun kita tetap butuh bantuan orang lain. Dan kita tidak boleh sombong atas apa yang kita punya teman-teman. Karena bisa saja loh kalau Allah murka, Allah akan mengambil semua yang diberikan ke kita. Lalu rezeki kita pun dicabut. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi orang yang pelit. Kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena kita ini tidak hidup sendirian kawan-kawan. Manusia itu makhluk sosial. Jadi kita harus banyak berbagi kalau misalkan kita mampu. Dan yang terakhir, yang ketiga ini yang perlu kalian ingat adalah apa? Yuk, coba bilang lagi. Harta enggak dibawa mati. Nah, benar. Hebat emang teman-teman aku. Jadi kita itu tidak boleh terlalu suka pada harta. Kenapa? Karena harta itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati terus apa dong? Amal ibadah. Nah, itu benar. Amal ibadah. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak memikirkan harta kawan-kawan. Seperti Pak Kikir tadi, terlalu lama memikirkan harta, padahal nyawanya sudah di ujung, tapi dia masih memikirkan harta. Akhirnya apa? Akhirnya hartanya itu tidak menyelamatkan dia, melainkan dia malah tenggelam kawan-kawan. Jadi kita tidak boleh terlalu mencintai harta. Lebih baik kita bersyukur atas apa yang Allah berikan dan kita banyak berbagi kepada orang lain. Insya Allah hidup kita akan jadi lebih berkah. Demikianlah sebuah pembacaan dongeng yang dibacakan oleh saya.